Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khofifatul Silmi dari kelas Analisis Sekuritas F. Di video ini saya akan menjelaskan tentang reksadana syariah serta perbedaannya dengan reksadana konvensional. Yang pertama, pengertian reksadana syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, menyebutkan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Definisi manajer investasi menurut undang-undang adalah pihak yang kegiatannya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional 2003, reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad, kerjasama antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil pemilik harta. Yang kedua adalah tujuan reksadana syariah. Salah satu tujuan dari reksadana syariah adalah memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendanaan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara religius, serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, reksadana syariah adalah suatu wadah yang digunakan oleh masyarakat untuk berinvestasi secara kolektif, di mana pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariah. Ciri-ciri reksadana syariah. Reksadana syariah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai dewan syariah yang bertugas memberikan arahan kegiatan manajer investasi agar senantiasa sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, hubungan antara investor dan perusahaan didasarkan pada sistem mudorobah, di mana satu pihak menyediakan 100% modal, sedangkan satu pihak yang lain sebagai pengelola atau disebut sebagai manajer investasi. Yang ketiga, kegiatan usaha atau investasinya diarahkan pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Mekanisme operasional reksadana syariah. Mekanisme operasional dalam reksadana syariah terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, mekanisme operasional antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan wakalah. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Sedangkan mudorobah adalah suatu akad atau sistem di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi antara kedua pihak, sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan kerugian ditanggung oleh sohibul mal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudorib. Yang kedua, mekanisme operasional antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan mudorobah. Sistem mudorobah memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, pembagian keuntungan antara pemodal yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal. Yang kedua, pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan kepada manajer investasi. Yang ketiga, manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya. Selanjutnya adalah perbedaan reksadana syariah dengan reksadana konvensional. Beberapa pedoman utama dari investasi untuk reksadana syariah yang membedakan dengan pengelolaan reksadana konvensional adalah dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, instrumen investasi reksadana syariah.
Jenis dan instrumen investasi reksadana syariah adalah yang pertama, instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen yang didasarkan pada tingkat laba usaha. Yang kedua, penempatan dalam deposito pada bank umum syariah. Yang ketiga, surat utang jangka panjang dan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, jenis usaha emiten. Reksadana syariah hanya dapat berinvestasi pada instrumen keuangan yang diterbitkan oleh emiten yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah Islam. Adapun jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariat Islam adalah yang pertama, usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan dilarang. Yang kedua, usaha lembaga keuangan konvensional. Yang ketiga, usaha yang memproduksi, mendistribusikan, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram. Yang terakhir, usaha yang memproduksi, mendistribusikan, dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Perbedaan selanjutnya yaitu dalam rasio utang terhadap modal. Suatu emiten dikatakan tidak layak apabila struktur utang terhadap modal sangat bergantung pada pembiayaan dari utang, di mana hal ini merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba atau rasio utang terhadap modal lebih besar dari 82%. Selanjutnya yaitu pemilihan dan pelaksanaan transaksi. Pemilihan dan pelaksanaan transaksi dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang di dalamnya mengandung risiko atau gambling. Transaksi-transaksi yang dilarang menurut pedoman pokok investasi reksadana syariah adalah yang pertama, melakukan penawaran palsu. Yang kedua, melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki atau short selling. Dan yang terakhir yaitu melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat utangnya lebih dominan daripada modal. Instrumen investasi reksadana syariah. Yang pertama, saham sesuai syariah di pasar modal. Salah satu bentuk investasi yang sesuai dengan syariah adalah membeli saham perusahaan, baik perusahaan non-publik maupun perusahaan publik atau terbuka. Cara paling mudah dalam melakukan investasi saham sesuai syariah di BEJ adalah memilih dan membeli jenis saham-saham yang dimasukkan dalam Jakarta Islamic Index. Instrumen yang kedua yaitu obligasi syariah. Sudarsono dan Prabowo menjelaskan bahwa obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Instrumen yang ketiga yaitu deposito bagi hasil atau mudorobah. Deposito bagi hasil merupakan produk investasi jangka waktu tertentu. Nasabahnya bisa perorangan maupun badan hukum. Produk ini menggunakan prinsip mudorobah mutlakoh, di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Dengan prinsip ini, bank akan mengelola dana yang diinvestasikan nasabah secara produktif, menguntungkan, dan memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Hasil keuntungannya akan dibagi kepada nasabah yang disepakati bersama. Selanjutnya yaitu sertifikat wadiah Bank Indonesia. Menurut Sudarsono dan Prabowo, sertifikat wadiah Bank Indonesia adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek berdasarkan prinsip wadiah. Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghentikan dan bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.